Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, perkenalkan saya Altiboy, orang yang biasa saja yang mencoba menjadi luar biasa. Nah, agak ribet nih, aku buka dulu ya. Selamat menonton podcast kita Ngulik Boy, ngobrol asik bersama Altiboy. Mungkin ini ya, anak-anak band lama udah pada tahu nih. Rio, cuman dia dulu tahunya orang Rio Moms. Moms itu nama bandmu kan? Iya, jadi dulu sebelum ada Moms itu, dulu kan aku kan ada usaha radio, Bos. Tapi kan radionya kan dulu namanya Langkat Jaya, Ya, LG. LG ya. Jadi sebelum LG itu ganti nama dan ganti full kepemilikan sahamnya, itu kita udah ada nama memang, Moms. Tapi Momsnya kan MOMS, Music on Mobile Station kan. Oh, itu artinya? Artinya Moms itu Music on Mobile Station. Oh, kukira kan namamu gitu ya. Enggak. Tapi memang banyak orang nggak tahu sih. Music? On Mobile Station. Oke. Nah, jadi kan aku udah tahu tuh namanya. Awal-awal ngeband tuh kan SMP. Udah aku pakai namanya sebelum itu launching gitu, Moms Band. Tapi Moms Band yang aku kalau untuk band tuh bukan MOMS itu. Ada P-nya. Ada P-nya. Music on My Private Soul. Oh. Beda lagi. Itu versimu ya? Versiku gitu. Pantesan aku agak bingung, ini yang satu ada P-nya, yang satu Yang radio kan Nggak ada P-nya. nggak ada P-nya Langsung gitu. Nah, kalau orang yang nggak tahu dan penasaran, ya itulah jawabannya. sehat yo. Alhamdulillah sehat. Ini sebenarnya dia nggak di sini, cuman karena kebetulan lagi di Binjai, aku culik aja langsung. Udah. Nama asli siapa yo? Nama asli Wira Asmario Putra. Wira. Asmario Putra. Oh, dipanggilnya Rio pula ya? Dipanggilnya Rio. Bukan nama depan ya? Nah, nama depan itu kepake sampai kelas 6 SD aja. Begitu SMP? Nah, begitu SMP, nggak tahu ya, dulu mungkin teman-teman SD itu kan jarang yang main ke rumah gitu. Mungkin belum dikasih, masih kecil, jarang main ke rumah. Nah, begitu SMP banyak temen yang main ke rumah, kok di rumah dipanggil Rio gitu kan. Oh, itu memang di rumah kau dipanggil Rio? Aku di rumah dipanggil Rio. Di sekolah memang awalnya semua panggil Wira. Mau guru, mau temen SD nggak ada yang tahu Rio. Taunya Wira semua aja. Ya, agak lucu soalnya kan udah nama kedua, habis itu nama akhirnya. Ah, Bukan Asma ya? bukan Asma. Jadi emang di rumah panggil Rio. Ah, Jadi kawan-kawan SMP sering ke rumah. ah. Oh, SD di mana emang? Aku SD-nya di Ahmad Yani. SMP-nya aku di SMP 1. SMP 1. SMA 2, SMA-nya di SMA 2. SMA 2. Ah. Itu alumni tahun? Alumni 2008. Berarti tamatan 2008 Iya, ya? tamatan 2008. Oh iya, yang kita festival itu kok masih sekolah ya? Masih sekolah. Udah dapat the best bus. Aku ingat pas aku jumpa dia itu waktu festival, kalian bawa lagu apa ya? Lupa aku bilang bawa apa. Tahun berapa itu coba? Lupa lah aku. Pokoknya di bawah 2006 sebelum aku ke Jakarta. Jadi di situ kalian masukin cuplikan U9. Entah bukan U9. Bukan Yunan kayaknya. Dream Theater. Metropolis. Ya, Metropolis apa? Biasanya ada sih pernah. Iya kan? Pernah. Kalian bawa logo apa itu? Biasanya kami sih Festival. bawanya, kami tuh lebih ke hip rock sih sebenarnya. Maksudnya kayak ke rap rock gitu, model-modelnya. Habis itu kan nanti di pertengahan kalian masukin lagu Masukin apalah, itu kan. Rasemen apa. Di situ aku tahu dia bosmu warna putih kalau nggak salah. Dulu ya, Ya kan? sempat ada warna putih. Betul. Tapi bentar aja tuh pakai itu. Iya lah, kalau nggak salah aku SMA apa tuh ya? SMA, SMA pakai atau putih, SMP? pakai putih SMA. SMA kan? SMA. Di situ lah aku kenal tahu lah. Gitu. Itu baru pakai Nah, OLP. apa namanya? Kau awal mula ngeband itu kapan? Awal mula ngeband SMP. SMP. Tapi awal kenal musik udah SD. Oh. Jadi kan dulu kan di rumah tuh kan rame. Karena radio kan dulu. Kan banyak lah. Oh, radio tuh udah ada Udah dari aku kecil. Dari aku kecil itu kan memang rintisan bapakku kan. LG ya. Masih Langkat Jaya lah dulu. Jadi rata-rata situ penyiar situ tuh bisalah main gitar. Tapi lucunya aku tuh dulu nggak main gitar.
Jadi? main piano. Oh, kau main piano awal? Dulunya, maksudnya gini, aku kenal musik tuh dari piano. Bukan dari gitar, bukan dari drum, enggak. Aku kenal musik tuh dari piano. Musik dari piano, karena bos cowok bisa main piano. Ya udah, aku lihat-lihat aja. Awal-awalnya hanya kayak main lagu-lagu anak lah kan gitu kan, lagu-lagu anak, main lihat kunci ini. Dulu tuh masih ada majalah-majalah kan, kayak MG, apa kita tahu chord kan. Di situ kan ada chord, biasanya ada chord gitar, ada chord piano biasanya. Dari situ awalnya. Berawal dari lihat majalah itu. SD tuh. SMP trennya berubah nih. Kan masuk SMP 1 tuh apa ya? Setiap perpisahan itu selalu band gitu kan. Ada band. Wih, keren nih gitu lihat kakak-kakak kelas ngeband gitu kan. Disukain banyak cewek gitu. Jadi penasaran nih. Pas pula sekelas dan sebangku sama temen yang pada saat itu bisa dibilang jago lah main gitarnya gitu. Siapa? Vokalisku yang dulu, si Tamimi. Oh, Tamimi. Dulu untuk ukuran SMP, Tamimi tuh bisa lah dia main-main akustik Silon Seven, apa segala macem gitu kan. Ajarin dari dia. Aku terusin di rumah beli gitar dulu kan di Amardet. Dia Mardet. Ya, Kalau dulu emang beli dia Mardet aja kan? Pasti, kita kan belum tahu di Medan kan. Ya Amardet beli. Ku seriusin karena memang entah aku suka gitu. Malah aku yang lebih expert akhirnya. Bentuklah band kelas 2 SMP kalau nggak salah itu. Siapa aja tuh? Dulu itu, tapi aku nggak gitaris, aku vokalis dulu, aneh tuh. Pertama kali ngeband perpisahan kelas 2 SMP untuk perpisahan kakak kelas senior, aku jadi vokalis. Si Tamimi main gitar. Ada satu lagi temenku gitaris tuh namanya si Hadi. Basisnya dulu ritme aku waktu aku SMA, Ibal namanya. Drummernya tuh keponakannya Bang Agus Komsis. Komsis tahu nggak? Tahu. Keponakannya yang mana? Siapa namanya? Febri. Oh, Febri. Dek Febri kami bilang. Febri. Dia kan dulu kan di Gembleng main drum kan. Nah, dialah kami pakai. Bawa lagu pada zaman itu ya, lagu-lagu Ceylon Seven lah kan. Udah itu awalnya gitu. Awalnya itu makin ke situ karena euforianya bagus, kita makin pede kan. Anak band itu kan gitu, kalau dia lihat vibes-nya bagus, euforia bagus, semakin semangat gitu kan. Tapi di situ aku udah nggak mau lagi jadi vokalis. Jadi kau ngeband awalnya gara-gara band perpisahan? Iya, awalnya gara-gara itu. Karena menurutmu ini bagus, kau bentuk lagi? Aku bentuk lagi. Waktu di perpisahan itu namanya apa? Moms juga. Moms Udah juga? Moms juga. Tanpa disadari itu namanya udah Moms. Gitu. Habis itu bentuk lagi Moms lagi. Ini yang benar-benar serius. Itu yang SMA lah itu. Jadi kalau kemarin siapa ya yang podcast si Hafaz ya kalau nggak salah. Sora. Kan dia ada bilang, iya kayaknya kami dulu nggak pernah main festival karena dari manajemennya dilarang. Salah besar menurutku. Ini perlu diklarifikasi, gitu kan. Padahal abang aja tahu aku dari festival, ya kan, gitu loh. Sebenarnya enggak. Tapi memang di sisi lain tuh gini kadang-kadang. Kita udah nggak bisa ikut kenapa ditawarin jadi guest star, ikut gitu kan. Karena memang awalnya kan memang nggak ada ini ya, nggak ada role model gitu. Karena kan kita masih mainnya itu masih lingkup sekolahan. Sora gitu. masuk di kalian tahun berapa emang? Akhir kali itu. Berarti SMA. bisa dibilang dia vokalis ke berapa? 3 Terakhir atau 4? vokalis. Kalau Pertama siapa? pertama itu si Adi sama Tamimi. Berdua, iya benar. Berdua orang kan dia. berdua. Karena kan kita memang rame personil Bukan, itu yang besar. banyak orangnya. Gitar 1, gitar 2, bass, drum, vokalis 2, 6, DJ 1, tambah lagi keyboardis. Keyboardnya siapa? Vicky namanya dulu. Vicky. Itu tuh sebenarnya karena berteman-teman aja. Jadi dia tuh dulu tuh sering ikut-ikut kami main, sering lihat kami main festival. Aku tuh
orangnya suka apa ya? Suka inisiatif gitu. Kok nggak kepengen main band gitu? Pengen lah. Cuman aku main apa teh? Ya udah, kok tiap hari kesini aja. Tuh ada piano, ada keyboard. Kau ngajarin. Biar aku yang ngajari gitu. Thank you ya, Ber. Biar aku yang ngajari gitu. Kau ajarin. Aku ajarin. Padahal sisanya looping semuanya. Iya sih. Dia pura-pura gini aja. Pada saat itu kalian udah ngerti looping. Udah, kalau si Vicky nonton dia pun nggak bisa marah pasti. Tapi yang selalu ganti memang vokalis saja ya? Enggak. Jadi? Yang ini ritmenya sering ganti sama drummer. Oh iya? Heeh. Siapa aja? Ritm itu dulu ya setelah Ibal ya. Ada pakai Dino namanya. Dino. Abis Dino ada lagi additional si aduh siapa namanya aku lupa. lupa. Maaf ya, Be. Enggak, Nanti dibilang, aku dilupakan kata. mukanya udah di depan mata nih ya kan. Namanya lupa. Ini loh ya. Siapa yang nasi goreng di Bangkatan tuh? Adiknya Bang Doli. Oh, siapa Ber? Adik si Doli, Ber. Namanya Ber? Dian. Dian. Sama Sorian. Sama Dian tuh Dian. Kalau itu udah apalah ya. Kalau mau ikut festival udah boleh lah itu. Kalau waktu sama Dian. Karena dua-duanya mumpuni gitarisnya. Kalau dulu kan ritmenya tuh kan sebenarnya memang seadanya aja. Drummernya? Drummernya dulu anak SMA 5. Siapa? Namanya Ari. Oh, dia terus? Ah, Nggak pernah ganti? terus. Berarti yang nggak pernah ganti dia sama kau lah ya basisnya ya? Akhirnya dia sering ganti si Ari ini karena apa dulu dia itu orang tuanya agak keras. Oh, iya ya. Orang tuanya agak keras. Jadi dia tuh mau latihan susah. Festival kan kita nggak mungkin nunggu pengumuman nggak sampai pagi ya. Mustahil kali kan. Zaman-zaman dulu Tapi kau nunggu sampai pagi? nunggu, Bang. Oke, ini mau kutanya nih. Kalau dulu Heeh. pasti kita ngalami yang namanya bahwasannya anak band itu dipandang negatif sama orang tua. Pasti. Karena aku di keluarga aku dan kawan-kawan juga begitu katanya ngeband itu kayak pandangan negatif, gila narkoba, gila perempuan. Nah, di keluargamu gimana? Kau di ini juga? Dilarang juga? Enggak. Jadi gini, keluargaku tuh memang apa ya? Memang open minded ya. Karena memang basicnya tuh dari entertain tuh kedua orang tuaku. Itu loh. Dulu kalau orang yang nggak tahu ya, kalau orang yang nggak tahu, LG itu bisa dibilang kalau buat festival paling bagus. Bisa Dulu dibilang. ada- sering ngadain festival LG. Sering. Festival itu selalu diselingin sama model. Ya. Nah, jadi itu pasti rame gitu. Itulah teknik Itulah teknik entertainer marketingnya itu di situ gitu. Jadi nggak monoton kan. Anak bandnya juga misalnya dia punya masa teman-temannya tuh ada tontonan gitu kan. Dan yang ikut juga bukan dari sini aja kan. Kalau dulu Dari luar kota. dari luar kota, dari mana sampai dari Banda Aceh itu turun gitu. Tapi festival LG kau ikut juga? Enggak lah, aku masih belum bisa ngeband itu. Itu tuh belum bisa ngeband. Jadi masih jadi kayak penonton aja lah, masih belum ngerti-ngerti lah. Tapi pada waktu itu kan kayak orang Bogor, Iwong, itu kan mereka kan udah gitu lah. Terkenal sih piala LG dulu. Sering dulu kan. Nah, itu kan kalian waktu ikut festivalan, kalian kan jarang buat lagu sendiri. Awalnya kan lagu orang kan? Betul. Dan tiba-tiba kalian ada buat lagu sendiri kan? Ada. Itu kenapa? Ya terinspirasi dari abang-abang senior kita Tapi juga. singkatku tapi sorry kalau salah. Lagu kalian dulu kan lagu pop, Betul. ya kan? Karena gini. Bukan untuk lagu festivalan bukan. kan? Segmentednya aku dulu, dirikan band itu memang untuk Jualan, jualan. Diminati sama orang-orang, bukan kompetisi. bukan kompetisi. Tapi yang namanya anak band punya ego. Jadi buat lagi yang untuk festival, Buat lagi yang untuk festival. yang banyak skill-skillnya ya. Dibilang banyak juga enggak, tapi agak ngerok lah gitu loh. Kalau dulu kan buat lagu harus masukin. Harus. Pokoknya tapi kalau kami dulu tuh kan ini ya, apa ya? Karena dulu tuh kami tuh mungkin satu-satunya band yang udah pakai loop, yang udah main looping, yang ada DJ-nya pada saat itu tuh kami gitu. Jadi ketika buat lagu baru ya harus dibuat
bar-barnya, oh ini khusus yang untuk DJ-nya yang scratching misalnya gitu. Ini untuk yang groove-nya gitu-gitu aja. Untuk apa? Untuk solo bass gitu. Dulu solo bass aku nggak ada sih. Aku nggak gitu. Di laguku nggak ada. Di laguku nggak ada. Tapi Justru kalau main festival, Yang festival buat dulu dikit-dikit kita kan lah. lagu orang di cover ya kan. Iya, lagu Dibuat orang berskill. pasti. Gitu. Pertama kali kalian nyiptain lagu sendiri itu siapa yang buat? Yang untuk jualan ya? Yang untuk jualan. Jadi gini, lagu pertamanya Moms Band itu ada judulnya Ku Ingin. Ku Ingin itu yang ciptain itu abang sepupu ya. Pokoknya saudara jauhnya dari yang drummerku ini, yang Ari itu, yang dia jarang dikasih orang tuanya main itu kan. Dari situ main nih malam ke rumahnya. Abangnya ini memang kebetulan di Berandan, anak band, rocker juga lah. Namanya Sony Sumantri. Dia yang buat. Dia yang buat. Yo, abang ada lagu nih. Kau denger lu. Denger lah kan. Denger. Kok easy listening gitu menurutku gitu pada saat. Itu. Itu ya? Itu dia yang buat. Jadi kalau misalnya kemarin kena lagi Sora. Kalau dibilang Sora, iya kami yang buat. Pada saat itu Sora belum ngeband bahkan. Gitu loh. Nggak, aku nggak mau menghilangkan jasa orang, Bang. Gitu. Bahkan Takutnya nanti dia nonton ya. Kan? bahkan sampai sekarang Bang Sony itu aja kalau aku mau cover mau apa, aku tetap izin. Bang boleh nggak Bang? Aku mau buat gini nih lagunya. Ajar aja yo, nggak apa-apa. Kalau nanti apa ya kredit aja lah nama Bang, biar orang kenal Abang dikit lah katanya. Ya orangnya nggak rese memang gitu kan. Memang baik lah. Jadi, makanya ya udah waktu aku ke Jakarta yang di Jakarta itu aku bawa ulang juga. So, menurutku versinya tuh si Vel sih sebenarnya. Bagusan yang waktu di Binjai. Ada 2 versi tuh Ku Ingin. Iya, yang dibawa ke Jakarta itu tahun berapa? 2009. Berarti sambilan kau kuliah. Sambil aku kuliah. Itu di sana di remake ulang. Ya, di remake ulang. Habis-habisan. Sama? Sama Heru. Sama aku sama Heru. Kalian ngeteknya di mana? Home studio lah dulu. Tapi Oh, kalau masih untuk ya? ngetik drumnya, kita pergi keluar sama vokal. Jadi tuh kalau ngetik drum sama vokal itu kita yang benar-benar ke studio. Jadi kalian bawa materi kalian ke sana. Yang berangkat siapa aja? Pada waktu itu sebenarnya Heru tuh udah di Jakarta. Masih di Jakarta dia. Heru Ato tuh masih di Jakarta. Aku juga lupa ya kayak mana ceritanya aku bisa kenal dia tuh aku lupa. Betul aku Bang. Tapi aku memang udah dari Binjai aku telepon dia. Bang, aku kuliah di Bandung, gue bilang kayak. Kayak mana kalau kita Karena seingatku emang Heru itu kan nggak ngeband sama kalian kan? enggak sama Bang Ipul dia ngebandnya dulu. Jadi kalau di Bandung, kau telepon dia. Aku telepon dia. Ya udah yuk nggak apa-apa. Tapi vokalisnya si Anta aja ya. Dia kebetulan mau ke Jakarta juga. Ya udah pas gitu loh. Ya udah pas gitu. Pas ketemulah di Jakarta. Aku lah yang ngalah kan karena orang tua dua kan di Jakarta. Ketemulah ngobrol. Maksudnya kan kita kan sebelumnya belum pernah ngeband ya. Jadi harus tahu dulu nih. Karena tahu sama-sama anak Binjai, di Binjai kita ngeband. Jadi biar tahulah kita apa namanya karakter orangnya gimana. Sebelumnya kan nggak tahu, cuman tahu nama aja. Kalau sama Anta ya udah kenal lama kan, satu sekolah juga. Aku kelas 1, dia kelas 2. Dia kan SMA 2 juga. Kalau sama Heru kan memang aku benar-benar nggak kenal. Gitu. Akhirnya gimana perkembangan kan waktu itu? Akhirnya- Jumpa label nggak? Kami kemarin itu sebenarnya dibawa sama Andre Heanusa. Oke. Andre Heanusa. Kau kenal di mana? Itu Dari bos? dari tante yang kerja di RCTI. Orang ini, orang OB Ya, acara acara sitkom OB. sitkom komedi OB. Nah, itu dia orang OB. Kenal dekat. Dikenalin lah. Kita kenalan, kasih demo, press demo. Jangan yang gini. Nah, lu buat lagi demo buat gua, dia bilang kayak gitu. Mikir lagi kita kan, buat lagi. Sampai 3-4 kali kita tuh dalam 1-2 tahun itu terus komunikasi sama dia, terus kasih demo.
Berarti dia sifatnya tidak ngasih materi. Nggak ngasih materi. Kalian ngasih materi, dia menilai. Dia menilai. Itu keren tuh. Tapi pada akhirnya Dia ikut. kami ada 2 lagu yang kami ciptaan sama dia. Itu. Nah, saat itu, itulah ujungnya itu tuh di situ. Gitu. Dia bilang, ini ada label yang nanganin Idol. Pada saat itu Indonesian Idol. Apa ya? Dia bukan Sony Music, tapi ada Sony-Sony-nya juga lah nama labelnya. Aku lupa apa. Ini sudah mau katanya kayak gitu. Udah mau kontrak. Tertarik sama materinya kalian. Label apa tadi? Label Idol. Jadi anak-anak idol apa namanya? Indonesian Idol tuh dulu tuh ada labelnya sendiri gitu. Katanya kayak gitu. Nah, terus ya udah kita tuh semangat kan semuanya. Alhamdulillah lah gini. Setelah itu entah gimana tuh kita nanya lagi sama dia kan kasih jadwal. Yang namanya kadang-kadang sama artis ini, kalau kita buat appointment hari ini, misalnya besok, udah iya kali besok nih, nanti bisa ganti jadwal lagi. Iya sih, emang kayak gitu. Memang kayak gitu. Posisinya aku di Bandung, kalau anak-anak ini kan 2 di Jakarta nggak apa-apa. Nah, Dan anak-anak ini nunggunya kau. Nah, undur terus, sampai akhirnya entah gimana, nggak ada kejelasan. Nah, nggak ada kejelasan, ya itu tadi bang. Itu ingat nggak kau tahun berapa itu? 2010, mau ke 2011. Sama Jadi Nen Banjai di Jakarta sama kan? Enggak? sama. Tapi mereka tuh ya di luar mereka eksis lah, di luar mereka buat video klip, di luar mereka keterima label gitu loh. Tapi aku sering kok jadi additional playernya Acti9 pada saat itu juga sering. Orang itu minta tolong, yo aku pemain bassnya pulang gitu. Waktu di Jakarta? Waktu di Jakarta. Gitu. Bayangin Bogor udah pulang apa semua. Padahal promo orang itu masih jalan. Udah pada berpulangan semua. Kenapa? Tuahnya pulang. Kenapa? Ya mungkin apa ya? Nggak sabar gitu. Satu nggak sabar. Ya aku nggak bisa bilang orang itu nggak sabar. Ya kalau mungkin semuanya dari background yang mungkin mampu, mungkin orang itu bisa bertahan. Kan mungkin kan mereka kan ada tanggungan gitu kan. Setidaknya pun kalau nggak ada tanggungan, tapi kan mungkin kalau nggak ada pegangan kan sulit juga. Bener kan? Kalau aku mengaca sama diri aku, kayaknya enggak. Ini karena Kabang bisa cari side job lain. Mereka kan enggak, di rumah aja. Gitu loh. Dan aku kan tahu itu gitu. Makanya aku bilang oh ya udahlah. Karena mereka ke Jakarta tapi tidak berbaur dengan yang lain gitu. Betul, nggak berbaur dengan yang lain. Ya sebenarnya kami juga nggak berbaur sih sama yang lain. Itu juga yang ku sesali sampai saat ini. Kenapa kita tuh dulu nggak memperluas link gitu loh. Itu yang ku sesali lah. Aku bukannya kepedean. Kalau aku bilang materi kami bagus-bagus kok. Gitu loh. Dengar kok aku materi kalian. Bukannya kepedean juga. Makanya aku bilang kayak Heru gitu kan. Heru itu menurutku udah di atas rata-rata sih kalau buat lagu. Gitu. Menurutku. Cuman kan banyak orang nggak tahu dia. Dan orangnya kan juga nggak terekspos gitu loh dia itu. Ya itulah, aku kalau lihat Bogor salut. Saat dia di Jakarta pada saat itu, memang benar-benar dia bisa memanfaatkan. Dalam artian, dia langsung kenal sama ini, kenal sama ini, belajar. Di dunia recording? Di dunia recording, karena dia tahu ke depannya bakalan itu yang bisa dipakai gitu. Dirangkulnya ya? Dirangkulnya. Nah, kalau kita kan dulu kan memang anak-anak moms band itu struggle sih untuk stay di Jakarta itu sangat-sangat struggle. Jadi soundman lah. Jadi soundman? Iya. Siapa? Ya atas sama Heru tuh. Dulunya tuh soundman ngangkat sound. Orang buat video klip, orang itu yang ngangkat soundnya, yang settingnya. Itu kan bisa dibilang ya pekerja kasar kan kayak gitu kan. Jadi kalau bisa dibilang Moms bubar lah ya? Enggak juga? Kita nggak ada kata bubar sih sebenarnya. Vakum gitu aja? Vakum gitu. Bener-bener vakum total, nggak ada pergerakan itu di tahun berapa? Ya itu 2011. Di saat
si Andre Hehanussa ini nggak ada kabar, Oke. di saat itulah mental yang lain down. Kalau aku sih enggak. Kau Aku sih, tetap kuliah. aku sih karena kuliah dan aku sih ya gimana ya, kalau aku menjalaninnya sendiri nggak bisa dong. Materi itu kita buatnya sama-sama gitu loh. Walaupun Heru bilang, yo nggak apa-apa katanya, semua yang udah kita recording itu udah hak milik bersama, ngomongnya kayak gitu, pakai aja. Nah, cuman kan benang merahnya udah dapet gitu loh. Kalau kita ganti yang lain lagi udah beda lagi musiknya nanti gitu loh. Ngulang lagi capek lagi. Ngulang lagi capek lagi. Posisinya aku udah pada saat itu juga udah mau deket-deket sama skripsi kan. Jadi itu terakhir kau ngeband? Itu terakhir aku ngeband. Ada ngeband lagi? Ada ngeband lagi. Aku pulang. Jadi sebenarnya tuh tawaran tuh masih banyak dulu ya. Apalagi masih ada radio gitu. Kalau ada IO yang datang dari Medan, Moms masih ada nggak nih bandnya, kan pasti nanyain kayak gitu kan. Ya udah dikabarin, bang, abang kan lagi di sini, ada nggak nih mau dikasih nih opening act gini. Oh boleh. Pokoknya aku terakhir kali main ya panggung gede itu tahun baru 2014 atau 2015 ya? 2015? Siapa? Itu Sama siapa artisnya? artisnya siapa ya dulu ya? Di sini? Tanah Lapang. Aku lupa lah bang artisnya siapa. Oh, tapi ada artisnya lah gitu. Jadi ya aku masih pakai gitarisku yang lama si Adi, gitaris Moms Band yang di Binjai dulu pakai itu. Drummernya pun juga masih pakai drummer additional Moms Band dulu yang dulu. Namanya Oji namanya. Vokalis pakai Amar. Amar mana nih? Amar lah, mana lagi Binjai Amar. Amar Pesta? Amar India. Oh, Amar India. Amar India. Ya udah sama dia. Sama dia. Dia sempat juga jadi vokalis Land? Enggak, jadi aku kan gabut nih. Karena project itu aja? Aku gabut. Siapa ya? Udahlah ajak Bang Amar aja lah gitu. Bawa lagu siapa? Bawa lagu kalian juga? Enggak, kami ingin menghibur aja sih. Bawa lagu-lagu anak muda aja, lagu-lagu pop aja. Pada saat itu kan memang udahlah nggak ada idealis. Kita kan diundang untuk nghibur orang, biar orang bisa nyanyi. Pakai nama Moms juga? Iya. Pakai nama Moms juga. Setelah itu? Udah. Aku nggak pernah manggung Berarti lagi. bisa dibilang bandmu selama kau ngeband cuman 2 ya? 2 apa 1? Bandku 2 sebenarnya. Jadi ada yang terlewatkan tuh. Dari aku SMP itu, aku nggak lah. Itu kan ibarat kata band perpisahan tuh. Karena aku berteman sama Kiki Nine Banzai dari dulu, pada saat itu dia juga udah mulai ngeband. Diajak lah aku. Apa namanya? Ya Nine Banzai dulu. Tapi aku di Nine Banzai tuh jadi gitaris. Aku lah yang main gitar nggak pakai pick dulu. Main apa? Main klasik, main rambas sih? Iya, ngedep ya gini. Jadi sampai pada saat itu kan bisa dibilang apa ya, coachnya itu kan Bang Boy Zigzag. Ya aku ya, mana kau Nio katanya, main gitar kok nggak pakai pick kan. Ketokok juga lah kepala kok. Ya lagu-lagu pop lah. Kalau sama orang itu kan lagu-lagu cinta-cintaan. Dari dulu kan memang orang itu kan nggak pernah. Nah kalau Nine Banzai baru nggak pernah main festival. Gitu loh. Iya sih. Tapi bener kan, cuma 2 bandmu kan? Cuma 2 bandku sama orang tua aja. Nah, ketika yang di sini bubar, aku ke Bandung, anak-anak yang lama-lama ini buat band lagi. Itulah yang vokalisnya si seorang. Itulah Marshmello itu. Nah, dulunya tuh Marshmello itu kalau aku nggak salah ya masih di bawah naungan radio juga lah. Aku bilang lah udah. Orang lamanya siapa? Orang lamanya siapa? Nggak ada? Ya gitarisnya, drummernya, orang lama semua. Cuman vokalisnya aja ganti. Berarti udah tahun-tahun kemari lah ya? Nah, Jadi, kau semalam yang ku tengok Bekamen itu project, kenapa gimana itu? Gini, Bekamen itu rencananya juga kita mungkin ada keluarin 3-4 lagi lah nanti. Single lah, 4 single, 4 video klip. Tapi kan memang kan kita kan sama-sama sibuk. Aku kan juga posisinya kan nggak di Binjai, di Surabaya. Apalagi kalau pandemi gini agak-agak jarang balik aku kan. Kalau dulu aku sering memang pulang 3 bulan sekali aku balik sini apa segala macam.
Nah, jadi ini memang kita lagi mau mempersiapkan juga lah. Tapi nggak bekamen dulu nih. Ini kita jadi kemarin kita aku ketemu sama Bogor sama Kiki, mau ajak si Anta. Jadi tapi nanti konsepnya jadi kayak kita streaming gitulah. Dari 4 yang berbeda gitu, Beda lagi dari bekamen. Dan kalau nggak diupload di suka-suka kami. Jadi suka-suka kalian. Suka-suka kalian, mungkin gitulah gitu. Jadi sebenarnya kita ini di Binjai ini apa ya, banyak kok orang-orang yang sukses, orang-orang yang kreatif banyak. Cuman itu tadi banyak yang nggak terekspos lah. Jadi bekamen itu proyek siapa? Aku tengok sampai siapa yang komen. Bekamen itu ya proyeknya kita. Idenya? Ya, idenya ya Bogor memang. Oh. Dari Siapa Jawa. aja tuh? Aku, Bogor, Kiki, Ewin vokalisnya. Ya memang itu apa ya? Karena memang kita sempat di Jakarta, kan banyak tuh teman-teman kenal. Ya orang itu ketika kita tahu kita buat sesuatu ya pasti Ngucapin support, support, ya. pasti support. Keren, yang ku tengok tak siapa-siapa aja, artis-artis, semua legend-legend lah, ada Pai Burman juga. Aduh, Orang sibuk ya kan mau minta ucapin ini itu, udah langsung dapat Pai Burman langsung. Itu memang sekedar untuk proyekan apa mau kalian seriusin? Proyekan aja? Yang mau diseriusin nanti yang sama si Hatta gitu? Enggak juga. Jadi? Bekamen itu mau diseriusin. Cuman seriusinnya itu bukan dalam konteks yang biasa-biasa ya, bukan untuk lagu pop, enggak. Memang lagu yang out of the box gitulah. Kayak lagunya yang Hey Judah itu kan Ya, Hey lagu Judah. apa sih coba itu, kalau orang tuh banyak, ya ini lagu tentang apa sih gitu kan. Kayak nge-rap gitu kan, model-modelnya tuh kayak Cupid Dead gitu kan. Ya nggak taunya lagunya itu tentang orang yang stop, udah jangan main judi lagi gitu. Judah itu judi maksudnya gitu. Orang kan nggak tahu, nggak ngeh. Nah, setelah orang tahu makna liriknya bagus ya, keren juga ya gitu. Nah, makanya Itu ciptaan siapa, Bogor? sama Bogor. Yang kayak gitu, yang bisa gitu-gitu kan Bogor. Ya lihat aja yang lagunya. Pernah denger lagunya yang Ajo versus Uco nggak? Nah itu kan dia juga kerjaannya. Ajo versi Uco. Itu kalau misalnya keluar itu juga lebih gila pasti, karena ini kan apa namanya, lagunya itu bisa dibilang error semua, tapi easy listening gitu, mudah diinget orang kan. Dan kau masih mau ya kan? Ayo. Aku ya mau, selagi kayak mana ya, aku siapapun mau. Misalnya sama si A, sama si B, mau aja. Selagi memang masih cocok aja materinya. Kalau udah yang aneh-aneh, aku rasa aku tuh kan apa ya, sama personil Moms yang di sini dulu, yang di Binjai dulu itu kan mulai nggak cocoknya kan karena mulai punya selera musik masing-masing. Jadi sementara aku dirikan Moms itu memang sifatnya menghibur, ngerti nggak? Bukan festivalan, bukan kompetisi. Bukan, maksudnya gini, kita boleh ikut kompetisi, tapi di saat kita open act, masa kita bawa lagu Slipknot, Oke, paham. paham kan? Gitu loh. Ya, hibur lah ya kan. Kalau mau masukin aransemennya, selagi memang masuk nih, per barnya nggak masalah kalau aku, gitu loh. Nah, mereka kan udah yang pada saat itu kan, pokoknya vokalis tuh harus bisa screamo pada waktu itu. Lagi heboh-hebohnya itu tuh dulu Binjai itu 2007, pokoknya dari 2006 ke 2008 lah. Apalagi masuk pada saat itu PW Gaskin lah, apa segala macam. Jadi orang tuh apa ya, mulai dari fashionnya, kiblatnya udah mulai ngikut ke situ tuh gitu. Udah bergeser ya. Sementara aku nggak kena gitu. Aku memang hatiku puas manggung ketika orang tuh yang di bawah-bawah itu anak-anak tangsi nih. Biasanya kan kalau Tanah Lapang ini kan anak-anak tangsi yang nonton semua. Anak ini, anak mana. Ketika mereka tuh bisa nyanyi bareng gitu loh. Berarti kau ngeband karena hati ya. Bukan ngikutin zaman. Bukan ngikutin zaman. Jadi aku perpisahan SMA. Bawa lagu ciptaanku, Ku Ingin. Posisi SMA 2 tuh memang kami kan bandnya. Yang memang pada saat itu kepala sekolahnya juga kalau ada event apa aja yang ada Moms bandnya itu personilnya itu kan SMA 2 semua tuh. Cuman drummernya aja yang enggak. Pulang ya udah pulang aja, nggak apa-apa nih. Bawa nama harum sekolah.
gitu dulu. Boleh. Keren ya. Makanya orang tuh banyak orang yang sirik dulu. Iya, orangnya enak kali main band kok boleh pulang gitu kan. Pak, kita Kayak ada privilege gitu ya. kayak ada privilege-nya dulu. Betul. Karena bukannya apa-apa juga. Aku juga sama sekolah itu juga karena aku merasa sekolahku, aku sayang, aku juga lebih ke sekolah gitu. Jadi saat gimana ya gitu kan. Kayak senior-senior ini guru minta keyboard, dananya untuk keyboard. Ya udah, nggak apa-apa. Aku kan punya alat. Siapin aja soundnya, alatnya semua dari aku. Jadi bisa keyboard, bisa band. Itu selama 3 tahun berturut-turut di SMA 2 ya seperti itu gitu. Jadi nggak ada ribut nih antara OSIS sama guru gitu. Kalau guru kan kadang-kadang kan apa ya, idealis. Dia ini kan misalnya hari guru ya. Hari guru. Ini kan hari guru. Kami dong gitu. Keyboard aja. Anak senior-senior itu udah pusing. Ini kalau misalnya hari guru cuman keyboard, pulang ini semua. Nggak ada yang mau Muridnya datang. pulang. Ya nengok guru begini-gini joget-joget. Ya siapa yang betah gitu loh kan. Nah, apalagi kita masih muda-muda kan. Ya udah. Akhirnya dua-dua kalian buat. Dua-dua aku buat gitu. Jadi misalnya 17 Agustus, aku ingat kali ya, aku kelas SMA kelas 2. Pertama kalinya mungkin tuh SMA 2 ngiringin penaikan bendera itu pakai musik. Musiknya musik. Indonesia pakai piano. Oh, Pakai- live kan? Live. Tapi akustik ya. Iya, bukan Sama suara paduan suara. rekaman, bukan ya? Enggak. Main live. Itu Apa aja tuh? Piano. Piano sama gitar aja sih. Sama gitar aja. Oh, yang main? Ya aku yang main. Pianonya siapa ya? Aku lupa. Pokoknya dulu apapun yang diminta guru seni rupa itu, seni musik, aku turutin. Makanya pada saat angkatan aku, satu-satunya murid yang nilai seni musiknya itu 98,75 itu aku. Kau sendiri. Di samping memang bisa main, gitu loh. Aku ketawa-ketawa aja. Cuman memang masa-masa itu nggak bisa terulang lah. Nggak bisa terulang. Paling seru ya. Paling seru. Nah, kalau kau nengok sekarang, Kenapa tuh? Kenapa tuh sekarang? Aku harus tahu dulu nih sekarang tuh gimana. menurutmu lah dari pandanganmu, kau kan Gini. sekarang stay-nya kan di Surabaya kan? Ya, di Surabaya. Berarti kan kau tahu aja kan anak-anak band yang di Binjai ini kan cuman dari sosial media. Tuh. Pandanganmu terhadap anak band yang sekarang ini gimana? Menurutku nggak ada lagi. Khususnya Binjai ya? Menurutmu? Menurutku malah aku nggak tahu di Binjai ada band lagi apa enggak. Terus terang aja. Ya mungkin omonganku terlalu keras ya kalau kayak gini. Pastinya ada anak band, tapi aku nggak tahu tuh. Yang angkatan aku yang sekarang masih eksis, ya itu cuma Dispenser aja. Dispenser di mana-mana diakui dulu, keren. Drummernya Akbar pernah jadi main sama aku juga. Profesional? Pernah. Di Mons. Ya Akbar dulu sebelum dia profesional sama Dispenser ya dibully sama kami. Kamu main hi-hat-nya kok nggak kedengeran ini. Gini, dia kan main kan dulu kan kaku kan, Akbar kan. Mainnya kaku dia dulu. Kalau sekarang kan udah luas dia main. Gitu. Karena jam terbang itu nggak bohong. Jam terbang itu nggak bohong gitu. Jadi kalau sekarang gini, kalau bisa aku kasih saran sih, bukan saran sih, Masukan. Kalau dulu mungkin kita lihat dari sisi pemerintahannya itu mendukung untuk acara-acara itu. Ya bisa dibilang sebulan sekali pasti ada aja. Ya, pasti ada aja. Ada aja. Nah, kalau belakangan ini kan kita kan ya paling kayak ulang tahun Binjai atau apa. Setahun sekali gitu. Setahun sekali. Dan itu pun nggak tahu kita nih band-bandnya dari mana gitu. Tiba-tiba band ini siapa gitu. Orang Medan tuh, Pak. Bisa jadi. Ataupun yang diambil dari sekolah-sekolahan yang nggak punya, bukannya ini ya, yang nggak punya jam terbang, mainnya nggak menghibur, bukannya aku rendahin ya, tapi menurutku belum siap untuk perform nih band-band ini, nggak kayak dulu.
Dulu belum siap tampil. belum siap tampil. Kalau kita kan dulu mana ada tuh namanya nyetem di atas teneng, Ya. teneng. Ya udah tinggal niat Nggak pro aja, ya? nggak pro gitu. Nah di situ kan kita bisa ngelihat nih, apa ya, kualitasnya makin naik tahun, bukan makin bagus, malah makin menurun, gitu loh. Ya, Nah, kita kan kalau dulu festival dari cek sound aja dinilai. Udah dinilai gitu. Makanya aku tuh dulu paling apa ya? Pada saat cek sound dulu aku tuh mau itu kita bintang tamu, mau itu kita main festival, aku yang paling recok. Cepat. Kalau orang itu kan apa ya? Kadang-kadang masih lelet tuh anak-anak itu dulu, masih lelet. Nah, maksudnya ketika kelamaan kan penonton nanti udah belum apa-apa udah disorain. Lama kali kalian katanya. Penonton tahu lah mana mau dia ini kan. Netizen versi dulu. Netizen versi dulu gitu kan. Belum lagi dulu itu saking memang hype-nya band itu sampai itu antara band ini dengan band yang ini walaupun temenan gengsi-gengsian. Gitu. Itulah yang anak zaman sekarang nggak tahu pasti. Makanya banyak juga orang dulu itu kan apa ya, dulu aku itu kan mungkin orang berpikirnya oh iyalah Moms Band tuh enak punya radio dia gitu, pasti IO ke Medan ya pasti datang ke radionya dulu gitu, pasti dapat jatah lah buat main gitu. Cuman aku nggak khawatir dengan omongan orang itu, karena apa, karena udah bisa kita imbangin dengan perform kita gitu. Walaupun kurasa kalau dari nggak jalur radio, kau masih mampu ya? Masih mampu. Soalnya company profile kita udah kemana-mana pada saat itu. Cuman orang mikirnya karena kau punya radio. Nah, karena aku punya radio. Nah, cerita radio kita. Radio itu kan memang udah lama. Udah lama. Kau sempat nggak pernah megang radio Moms? Nggak sempat. Nggak sempat? Berarti kau sama sekali nggak pernah ambil andil di radio Moms? Aku secara langsung nggak pernah. Tapi secara program pernah. Aku tuh hanya ngebuat program. Program apa? Ya kayak misalnya apa ya dulu ya. Oh gini, yang undang-undang band indie. Oh, aku pernah tuh diundang. Jadi aku yang buat gitu. Aku mau gini. Pada saat itu kan memang banyak orang yang semangat main band. Tapi orang masih malu-malu nih ngasih demonya ke radio gitu. Jadi sekalian aja aku buat programnya gitu. Sekalian kita buat akustikan, kan ada akustikannya. Sambil ngobrol, habis itu 2-3 lagu. Nah, itu aku yang buat. Itu programmu? Itu programku. Tahun berapa tuh ya? Aku lupa. Itu yang pastinya di bawah 2010 sih. Yang pasti di bawah 2010. Nah, sekarang Radio Moms masih ada nggak sih? Sekarang sudah nggak ada lagi. Kenapa? Gini, yang pertama Sudah dijual? Belum Ya, berarti sebenarnya masih ada. Masih ada, cuman kita vakum aja. Yang pertama ya memang karena eranya sih. Menurutku di daerah radio eranya udah mati, kecuali radio dangdut. Nah, itu beda cerita. Karena gini, zaman sekarang siapa sih orang dengerin radio? TV aja juga udah mulai ditinggalin loh. Iya sih. Orang sekarang pulang, misalnya kita ngechat teman kita atau siapa gitu, ngapain kok? Nggak ada, nonton YouTube. Bukan nonton TV, nggak ada nonton YouTube. Konon lagi dengerin radio. Tapi kalian sendiri nggak ada buat networknya, nggak ada ya? Hah? Networknya nggak ada ya? Networknya nggak ada. Enggak. Tapi dulu kami sempat punya streaming. Jadi bisa dengerin Radio Moms tuh dari mana aja bisa. Mau dari Malaysia, mau dari Singapura tuh bisa. Sempat itu. Pada saat itu sempat. Jadi sekarang udah tutup karena Ya karena pandemi? Nggak juga? Enggak. Ada ngaruh berarti ya? Nggak ada ngaruh. Sebelum pandemi sebenarnya udah tutup. Karena menurut kalian memang udah nggak worth it aja untuk dilanjutin. Mungkin udah eranya ya. Eranya menurutku eranya tuh udah habis aja. Tapi ada kemungkinan nggak nanti dihidupkan lagi? Mungkin kalau aku udah settle sama bisnisku yang di Surabaya, ya mungkin aku bisa seriusin itu lagi.
berhubung juga frekuensinya juga nggak kita jual kan, 92,00 itu kan FM itu kan masih kita. Seandainya nih, kau kan udah lama nggak berkecimpung sih, tapi kan ngerti paham soal radio. Ada nggak saran darimu? Gimana cara kita mensosialisasikan ke teman-teman untuk mendengarkan Radio? Mendengarkan radio? Oh. Mana ya? Ini pertanyaan udah kelempar sama Anja. Kalau misalnya kalian udah nonton episode Anja yang ketiga, ini sama nih kayak ini. Akan work sebenarnya radio itu kalau misalnya didukung dengan program-program yang bagus. Program-program yang bagus, yang mungkin mendukung kearifan lokal. Kayak dulu lah misalnya menaikkan musisi lokal, atau sekarang kan juga banyak tuh komunitas apa beatbox kayak segala macam. Jadi semua komunitas yang ada di kota ini dirangkul, dikasih ruang. Nah, mereka kan juga pasti punya penikmatnya sendiri nih. Nah, ajak mereka untuk mensosialisasikan. Ajak mereka itu satu lah. Sebenarnya enggak pun mereka mensosialisasikan, ketika mereka diundang di radio kan pasti up sih. Pasti kan mereka kan juga promo juga, "Weh, aku lagi di Moms Radio nih, dengerin ya." Gitu. Kalau aku bilang sebelum kita vakum juga Moms Radio tuh, fans setianya tuh banyak loh. Gitu loh. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak kok tutupnya, kok nggak mengudara berarti, lagi. Nanya pribadi langsung ke kau masih ada ya? Masih ada, cuman memang kita aja yang nggak ngejalanin. Gitu. Jadi kalau obrolan aku dengan Anja kemarin, emang Anja bilang gimana? Anja bilang sih, cuman dia secara global. Kalau dia bilang tuh ya, ini udah dijalankan di Jakarta. Kalau di Jakarta itu kan artis dijadikan penyiar radio. Jadi fans si artis tadi akhirnya mendengarkan radio. Sementara kan aku bingung, gimana kok lokal? Gitu. Nah, semalam itu, ini ku sebutkan lagi nih, semalam itu aku ngobrol sama si Reza MKA. Dan menurutku saran dia oke loh. Karena dia memaksakan orang loh. Jadi owner cafe kerjasama, kita kerjasama nih yuk. Udah serentak. Contoh, setiap malam Kamis kita play radio di kafe kita. Contoh, setiap malam Kamis dari jam 7 sampai jam 9 malam. Play radio lokal. Kerjasama sama radio lokal. Nah, radio lokal tadi memutarkan lagu-lagu dari band lokal. Betul, bisa sih. Jadi secara nggak langsung, customer tadi dipaksa mendengarkan radio. Betul, bisa. Di situ kita bisa kirim-kirim salam, saling promo. Radio mempromoin setiap malam ini kita putar serentak di kafe-kafe ini disebutin nama-nama kafe-kafe. Betul. Nah, si kafe nge-play radio setempat gitu. Aku itu ya masih, ya abang juga lah pasti, masih sempat ngerasain yang namanya euforia beli kupon, kirim salam. Dulu tuh zaman gua berapa? Satu kupon? Aku lupa ya, pokoknya masih ratusan lah, atau berapa zamanku gitu. dari mulai gope sampai 2000 tuh. naik. Itu pokoknya dulu tuh LG sama Yuda, Mom sama Yuda, itu aja tuh dulu. Nah, dulu Yuda itu naiknya, menurutku ya, naiknya itu karena kita vakum. Aku kan dulu kan LG itu kan vakum gara-gara aku kan renovasi rumah, bongkar, itu kan vakum. Nah, itu Yuda naik tuh. Itu waktu aku zaman SMP. Disitulah kuponnya Yuda meledak. Dijual di sekolah-sekolah. Pokoknya namanya tuh samaran semua. Nama geng ini, kirim salam buat ini, kelas sekian. Nah, aku tuh apa ya? Kalaupun aku nanti dikasih kesempatan, misalnya kelola radio lagi, aku punya kesempatan, aku tuh pengen menghidupkan itu lagi di anak-anak sekolahan gitu. Dan itu tuh nggak malu-maluin loh, menurutku. Keren-keren aja kalau misalnya zaman sekarang bisa dibuat kayak gitu. Keren-keren aja. Dan anak sekarang tuh harus tahu juga gitu. Jadi tuh dulu di sekolah itu dengerin radio loh. Kok belum diucapin nih sama penyiarnya nih pesanku. Aku udah ngantar nunggu gitu, nunggu. Kalau pas udah dibacain tuh seneng rasanya gitu. Kayak apa ya? Kayak bangga aja gitu kan. Nah, itu tuh jadi
cara naikinnya itu benar, yang kayak dibilangnya siapa? Reja tuh benar. Itu salah satunya tuh bisa tuh, kayak gitu. Mana tahu nanti kamu buka lagi ya kan? Iya. Buat kerjasama. Karena kan sebenarnya kan customerku juga kan banyak dinas dulu tuh, banyak sekolahan. Dan cara nggak langsung itu juga ngidupin atmosfer anak band untuk buat karya lagi. Benar. Ya kan? Pasti. Jadi kan dia tuh ketika semua kafe ini serentak gitu kan, Ngeplay radio. Ngeplay radio. Jadi bukan MP3 lagi nih gitu kan. Ya kita buat entah malam Kamisnya live lagi gitu kan. Nanti buat event outdoornya bareng radio gitu. Bisa. Jadi berkelanjutan dia. Yang penting semua itu sinergi, dalam arti jangan ada yang merasa dia lah yang untung, aku. Nah, itu yang susah. Jadi bukan keburukan sih sebenarnya. Kadang-kadang itu kita kalau mau maju memang harus ikhlas lah yang pertama. Ikhlas. Ya, jangan saling gontok-gontokan gitu. Ya toh kan pendengar merasa terhibur, itu yang pertama. Yang kedua, misalnya anak-anak ini punya karyanya bisa tersalurkan. Yang ngopi-ngopi di tempat kopi ini bisa dengar, gitu loh. Kan nggak ada yang rugi kan sebenarnya. Itu aja. Cocok ya masukannya ya. Mana tahu ya kan? Bisa. Karena memang sedih sih. Ya punya alasan-alasan tersendiri. Ya mungkin itu tadi makin tergerusnya pendengar. Ya aku juga salah satunya, vakum juga kayak gitu kok. Di sisi lain juga kita tim kreatifnya juga kurang kreatif. Minimnya orang yang mau jadi penyiar radio itu minim di sini itu. Yang benar-benar passion. Kalau dulu kan orang jadi penyiar radio itu bangga. Iya. Bangga. Selain dia punya passion, dia suka ngomong. Tuh ada proudnya juga itu. Oh ini penyiar radio ini ya gitu. Nah kalau di Jakarta mereka sanggup tuh udah bayar artis. Nah, ada pendengarnya gitu kan. Ya ujung-ujungnya kan podcast juga, ngobrol juga gitu. Lagu ya paling ya ada sih dia dengerin lagu, tapi kan ya mungkin menjualnya ya kayak program-program yang waktu artis-artis itu jadi penyiarnya gitu. Kalau kita kan di sini nggak ada artis lokalnya. Aku dulu 2000 berapa ya? Aku juga lupa. 2014 apa 2015 gitu ya. Waktu mulai tim kreatifnya Binjai itu mulai naik tuh ke digital itu. Kayak yang Instagram punya Binjai. Nggak tahu ya Wak John ada juga nggak waktu itu, aku lupa. Mak Betty. Itu tuh mereka on air. Di tempatmu? Iya. Hubungin aku, ya aku kasih free kok. Aku sangat mendukung Bang, terus terang dari dulu. Walaupun pada saat itu aku nggak kenal orang itu siapa, Bang kami dari gini Bang, kami memperkenalkan segmen digital nih. Sekarang kan udah mulai masuk zamannya Instagram. Aku pada saat itu kan memang, oh ya udah aku iyain aja. Ya udah nggak apa-apa, mau kapan gitu loh, mau on airnya kapan, berapa orang biar aku siapin. Support terus ya. Aku support. Tapi ya walaupun sekarang alhamdulillahnya orang itu lupa sama aku ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita tunggu. Mudah-mudahan. Karena gini Bang, kenapa aku bilang lupa? Ya aku harap videonya nggak dipotong, biar jadi introspeksi diri aja. Aku dukung orang, even itu nggak kenal, selagi dia masih di Binjai. Tapi aku nggak pernah merasa dapat dukungan dari orang lain. Ya aku punya restoran, aku yang sendiri promo ini. Iya, kau ngurus Pondok Jati Resto. Aku ngurus PJR dulu. Apa ada tuh orang tuh yang punya platform? Ayo dong mampir ke Pondok Jati Resto buat kayak ininya. Aku nggak berharap timbal balik. Masih ada ya? Udah nggak ada juga. Nggak ada juganya waktu pandemi. Oh, ini baru karena pandemi. Karena pandemi. Kalau radio bukan karena pandemi. Kan karena pandemi. Dan kalau Pondok Jati Resto, aku juga inilah ya, kedepannya mungkin aku mau rubah konsepnya mungkin. Udah gitu ya itu juga lah. Mungkin mau ngerangkul banyak komunitas. Sebelum akhirnya nanti launching lagi, mungkin mau dibuat bentuknya seperti Mau rilis lagi?
biar apa ya? Kita tunggu ya. Biar lebih everlasting lah bisa dibilang gitu. Jadi sebenarnya menurut pandanganku ya, Nah, PJR sama Momsu kalau aku bilang sih vakum dulu sih. Vakum dulu karena dia emang nggak di Binjai. aku nggak ada di Binjai. Dia di Surabaya. Aku tanya sama kok ngapain di Surabaya? Aku di Surabaya bisnis. Di siapa? Aku di sana ada pabrik Pabrik apa nih? pabrik chemical lah, industri batu kapur, kalsium karbonat namanya. Kalsium karbonat. Nama kimianya tuh CaCO3. Ca CaCO3. kalsium karbonat ya. Jadi itu Berarti kalian itu khusus buat itu. khusus buat Nanti disuplai iya. bagi yang membutuhkan. Heeh. Apa aja yang bisa dipakai sama kalsium karbonat? Kalsium karbonat yang paling Sering. gampang lah ya. Paling gampang. Kalau misalnya abang beli pasta gigi, Oke. Pepsodent misalnya, sebut merek aja lah ya. Oh. Unilever. Abang lihat aja ingredient pertamanya. Kalsium karbonat. Kalsium karbonat. Jadi kalsium karbonat yang aku produksi, yang pabrik produksi itu bahan baku, Bahan baku. bukan bahan jadi. Dia bisa buat deterjen, bukan sabun colek lah bisa dibilang. Kayak Wings, itu tuh pakai kalsium karbonat. Sendal, sepatu. Sendal juga? Heeh. Sepatu, Rubber. rubber, sabun. Heeh. Oh banyak berarti ya? Banyak. Ya tanpa kita sadari yang kita pakai sehari-hari aja. Itu yang kau buat? Itu yang aku produksi sekarang. Aku yang produksikan. Kau bangun sendiri apa kerja sama orang apa neruskan punya orang? Enggak. Aku mulai dari nol. Bangun sendiri? Bangun sendiri. Emang kau kuliah apa? Kalau ditanya kuliah apa udah nggak nyambung nih guys. Apa? Makanya itu kita harus tahu nih. Dulu jadi agak ke belakang lagi ya. Waktu SMA itu cita-citaku tuh memang apa ya, dihukum lah aku gitu. Oke. Sarjana hukum. Masuk aku Fakultas Hukum di Oke. Bandung di Universitas Pasundan. Oke. S1. S1 udah Kelar. beres. Kelar tahun alumni Alumni tahun 2013. 13. Telat-telat tahun lah. Anak band. Ini kita runut dulu ini. Anak band kuliah. Gini. Basic orang tua entertain. Heeh. Masih nyambung nih. Anak band. Kuliah masuk Hukum. Begitu kelar kuliah buka apa tadi? Produksi kalsium karbonat. Kimia. Pertamanya kan selesai kuliah itu kan bos cowok sama bos cewek itu kan berharap aku nih bisa nih meneruskan apa yang mereka punya. Oke. Apa yang mereka jalanin ya, tentunya radio sama PJR. Tapi hati Sorry. Kau anak nomor berapa? aku dua, kan cuma Nomor dua? berdua. Kan cuma Aku berdua? sama kakakku. Oh. Aku paling kecil. Nah, yang mereka rintis itu harapan mereka itu akulah yang bisa meneruskannya. Ya, karena aku laki-laki ya. Tapi takdir berkata lain. Aku sama sekali nggak tertarik di F&B. Di radio aku tertarik. Cuman memang aku nggak banyak waktu dulu di situ. Gitu. Karena memang pada saat itu penuh Jati Resto, hype-nya lagi bagus. Aku fokus di situ. Tapi hatiku terus bergejolak gitu. Sebenarnya aku tuh kemarin waktu abang ngajak podcast, aku tuh sebenarnya mau menyinggung ini juga, tuh, masalah privilege, gitu, masalah privilege. Jadi kan, iya, aku akuin dulu, aku anak mami, nggak bisa ngapa-ngapain. Even sampai SMA pun, mau pergi ke sekolah, sepatu diambilin, makan disiapin. Tiba-tiba mau kuliah di Bandung, orang tua aku yang nggak ngasih. Emang kok bisa ngapain kalau kuliah ngekos? Tapi aku maksa. Entah kenapa hatiku maksa. Aku harus kuliah di luar. Kau mau nunjukkan diri kau, aku mampu loh gitu ya. Kan? Toh buktinya begitu aku ngekos di Bandung, hari pertama besoknya aku udah mulai nyuci. Aku udah mulai ya semua beresin kosan sendiri. Jadi itu sebenarnya tinggal kita tuh mau apa enggak gitu, bukan masalah ya namanya orang tua ya pastilah. Misalnya Ngasih yang terbaik untuk ngasih anaknya. yang terbaik untuk anak. Misalnya si A tadi yang alah dia tuh bisa kan karena ini, karena mamanya gini, karena kakaknya gini, misalnya gitu ya. Tapi kan orang itu nggak berpikir kalau misalnya orang tua orang itu yang seperti itu pasti pun melakukan hal yang Iya, sama. pastilah. Gitu loh. Nggak ada lah yang ngebiarin gitu-gitu aja. Jadi kalau untuk bisnis ini yang di Surabaya
yang aku di PT ku sendiri, memang aku mulai dari nol. Pure kau Pure sendiri. dari nol. Bayangin orang Disitulah Binjai, kau membuktikannya ya. nah, bayangin orang Binjai, tiba-tiba sampai Tuban sana Jawa Timur, jual kimia, jualnya itu bukan ke warung, Bob. Jualnya itu bukan ke warung guys gitu loh, ke perusahaan-perusahaan besar. Gimana caranya coba? Kita nawarin ke pos satpamnya aja, bisa jadi, aduh, aku pernah gitu. Aku tahu nih pabrik A ini pakai kalsium karbonat. Tapi tahu nggak apa dibilang satpamnya? Apa? Oh kita nggak pakai. Sering, Satpam yang bilang. sering. Satpamnya nggak tahu yang datang itu direktur perusahaan gitu loh. Sering. Betul, aku sering. Jadi memang tantanganku tuh dulu awal-awal tuh memang di market memang. Gitu. Jadi banyak sih teman-temanku yang rata-rata kayak kau gini, yang dari kecil dia dapat privilege, mulai dari di rumah, di sekolah, di kuliah. Tapi pada dasarnya mereka pengen ngebuktiin ke orang-orang, kau nunjukin, Iya. aku mampu loh. Gitu. Sebenarnya aku itu bukan dalam konteks mau nunjukin aku mampu. Aku memang karena memang aku mau sukses. Bukan karena aku mau nunjukin sama orang-orang Binjai sama temanku aku bisa nggak penting menurutku. Gini, apa ya bilangnya? Ketika kita sukses, tanpa kita keluar-keluar orang kan juga udah tahu sebenarnya. Tanpa kita harus Ngomong ya. ngomong gitu. Ya aku nggak bilang aku sukses, cuman aku berusaha lah. Cuman untuk sekarang anak BJ, kau udah termasuk sukses. Ya alhamdulillah, karena memang apa ya, aku percaya nggak percaya bang, aku tuh termasuk orang yang sangat cinta sama Binjai. Dalam artian tuh, di Bandung kurang enak apa sih dulu kuliah, tapi sering aku pulang ke Binjai. Sering aku Binjai, karena apa? Merasa kurang betah nih gitu. Tapi di Tuban, saking aku seriusnya fokus, setahun sekali baru pulang. BJ. Dan itu lebaran. Orang kan nggak tahu. Pikir orang itu, ya mungkin beberapa orang bilang, kan dia nggak punya ongkos pulang kali ya. Kenapa gue bilang dia termasuk anak BJ yang sukses? Tengok aja dari outfitnya bro. Jangan. Nggak nampak kan sepatunya kan? Sepatunya aja harga 26 juta. Hoax itu hoax nggak. Aku dari tadi waktu duduk di situ ngelirik loh. Ih, sepatu anak nih. Tapi bang, kita cerita penampilan lah ya. Oke. Bagi teman-temanku yang mungkin merasa dia juga di level menengah ke atas, banyak juga yang ngira yang ku pakai KW. Enggak lah. Banyak juga. Oh. Maksudnya gitu. Kalau aku pertama kali nengok orang memang dari sepatunya dulu. Karena kalau baju masih 50-50. Masih 50-50. Baju kan agak susah ya nentuin KW apa enggak ya. Selera jam, itu aku perhatiin loh. Jadi- Makanya aku yakin ini anak ini pasti ada yang dimain kemana, aku tembak tadi langsung kan. Rupanya udah punya pabrik. Aku gini bang, aku jarang beli barang. Jadi aku beli barang yang memang aku suka. Misalnya, aku suka ini nih. Ya walaupun itu mahal, ya aku nabung gitu. Jadi beli pun nggak sia-sia. Dan dia bisa awet ya. Awet. Setuju ya? Pasti awet. Karena kalau misalnya ini sorry nih, bukan mau menyepelekan. Mm-mm. Yang murah tapi banyak, rasaku mendingan yang bagus tapi awet. Iya. Jadi gini, barang itu ketika kita bilang, orang kan mungkin berpikir ngapain sih beli mahal-mahal. Ya benar, ya kita kalau dalam pandangan Islam pun nggak bolehnya beli barang mahal-mahal itu sebenarnya. Cuman ya itu tadi, kepuasan tadi. Dan dari segi pekerjaanmu menurutku itu Harus, harus wajib. Karena kan delay nanti nih sama perusahaan lain kan. Mm-mm. Anak ini direktur. Makanya aku bang, ya kalau abang nge-follow Facebook aku ya main golf, ya main kuda. Sebenarnya nggak suka, capeknya aku sebenarnya udah nggak ada Cuman waktu. untuk image ya. Ya kadang-kadang kan gini, saat aku mulai perkenalan sama perusahaan tuh kan, kadang-kadang kan
karena mereka yang tahu aku direkturnya, mereka kan juga nemunya aku ini nggak ke purchasingnya gitu, nggak ke orang yang apa ya namanya, kalau purchasing tuh yang pihak yang order barangnya, oke. Jadi orang tuh menemukan aku tuh kayak yang atasannya lagi gitu, kepalanya lagi gitu. Pak Rio di mana gitu kan misalnya kan, ya walaupun kayak gini-gini, kalau udah di sana dipanggil bapak. Umur lu berapa? Aku 30 tahun ini. Jadi, tapi kalau yang udah deket, misalnya udah relasi lama, ya balik lagi manggilnya Mas aja, tetap dipanggil Mas lagi. Mas gitu, udah kenal gitu kan. Tapi kalau yang baru-baru kan pastilah kaku kan. Jadi untuk saat ini kau fokus di pabrikmu. Aku Radio nanti dulu lah ya. Aku fokus memang di yang aku nggak meyakini radioku bisa bangkit lagi. Tapi kau punya target yang lebih besar di pabrikmu ya? Iya, aku karena aku tahu potensinya sih lebih tepatnya. Karena ya itu tadi memang sangat bersinggungan kan dari kita. Itu target pabrik. Misalnya gini kayak jam nih kan, jamku karet nih. Ya. Kita belah karetnya pasti kayak ada bedaknya. Iya. Sama kayak Itu dia berarti. kabel. Ya? Kabel kita potong pasti kan ada Iya. bedaknya itu. Itu dia berarti ya. Tahu nggak nih jam apa? Nggak tahu orang ini. Jam anak-anak nih guys. Ini udah tua nggak tahu diri. Tapi enggak lah. Kalau Jam misal- legend. Apa? Pokoknya aku ya mau meluruskan. Kalau ada kawan-kawan di luar sana, adik-adik, abang-abang, yang orang tuanya mampu, ayolah kembangkan pikirannya. Mulai menggali potensi diri supaya yang dipunyai itu lebih bermanfaat gitu loh. Banyak soalnya yang masih mungkin mengharapkan orang tuanya, tapi mau sampai kapan? Aku pun juga kalau misalnya berpikir mau mengharapkan keluarga ya sah-sah aja, cuman aku nggak mau. Aku pribadi nggak memilih untuk itu gitu. Aku tuh tipikal orang yang resah. Ih kok aku gini ya gitu. Aku resah. Aku memikirkan keresahanku gitu. Makanya aku tuh dari dulu tuh tanggung jawabnya tuh tinggi gitu. Jadi ketika ngeband juga gitu. Ngeband itu kita kan personel banyak nih, banyak kepala. Di situ kita bisa lihat loh, mana yang tanggung jawab, mana yang enggak. Iya sih. Iya, bisa. sih. Woi, latihan jam 5, lihat aja siapa yang on time. Terus tengok dari mainnya ya kan. Tengok dari mainnya. Latihan nggak dia di rumah? Latihan nggak dia di rumah, tanggung jawab enggak. Itu ketahuan. Aku salah satu bandku bubar SMA itu ya gara-gara itu. Aku keras orangnya. Di samping memang studio itu di rumahku kan, studio di rumahku dulu. Kita latihan jam 5. Sampai jam 5:30 belum ada yang datang. Sementara besok manggung. Akhirnya kau merajuk ya? Enggak? Bukan aku nggak tipikal orang merajuk, cuman aku marah gitu. Kau marahnya gimana? Ya biasalah, marah as a leader gimana gitu kan. Tapi orang itu merasa nggak terima. Ada nggak kau tengok artis yang marah di depan matamu? Artis? Band? Hmm? Ada, pernah nampak? Belum ada sih. Aku pernah. Waktu aku bantu ngoperatorin Noah. Gitarisnya waktu workshop sebelum masuk ke recording. Gitarisnya salah. Si Lukman ya? Atau Salah. Iya Lukman. Lukman salah. Ariel itu langsung nyeletuk. Negor? Nyeletuk dia pakai mic. Dia bilang, kita ini bukan band SMA, band profesional. Kalau mau latihan di rumah. Nah. Lanjut satu lagu, dua lagu, yang ketiganya salah lagi. Dibanting mic-nya, dia keluar pulang. Workshop loh, besok mau recording padahal. Kalau misalnya personil Noah pada saat itu orang Binjai, gimana yang akan terjadi? Nah, itu dia, pulang pasti. Merasa, nggak terima, padahal salah. Itulah. Cuman aku nggak bisa nyalain kawan-kawanku. Aku merasa masih muda, ego masih tinggi. Di sisi lain mereka merasa karena aku yang pemimpinnya, aku yang punya studionya, aku yang kasih job manggungnya. Itu mereka merasa kayak
aku tuh nganggap mereka kayak anak buah. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Sebenarnya mereka yang kurang tanggung jawab, menurutku ya pada saat itu. Pada saat Mungkin itu, tadi karena privilege-mu. nah itu Mereka tadi anggap ya, orang bener sih. banyak salah paham sama Langsung aku tuh di mikirnya ke situ. situ ya? Langsung pikirnya di situ. Padahal aku berpikir, ya Allah kita besok main gitu loh. Nah, kita besok main. Kita main pun kalau ada anak Medan, ya kita bukan main di yang paling akhir gitu loh. Mati itu? Oh mati. Oh, kemarin lah berarti. Terakhir nih. Oke. Gitu. Kita hampir penutupan. Nggak siap-siap nih guys kalau kita. Target perusahaan mau memperbesar. Harus. Target Betul. menikah? Insya Allah tahun ini juga. Sip. Harus ditargetin mudah-mudahan lah. Dia udah jauh-jauh ke Bandung, ke Surabaya, ke Tuban. Jodohnya biji juga. Jadi Biar dulu, apa? Biar kau tinggal di Binjai lagi gitu? Enggak, jadi dulu ceritanya gini, aku mau kuliah di Bandung itu, akhirnya disetujuin, di-approve itu sama mamaku. Dia bilang gini, udah nggak apa-apa kau kuliah di Bandung, cuman jangan coba-coba kau pacaran sama orang sana ya. Nggak pulang kau nanti. Makanya kau cari orang sini. Dan entah kenapa, semenjak orang tuaku, mamaku ngomong kayak gitu, nggak ada pula yang memang serak aku. Padahal ya kita kan sama-sama pernah ke Bandung, tahu aja cewek Bandung kayak mana. Yang naik angkot aja cantik. Aduh, jadi itulah proyekan selanjutnya ya. Ya. Kita tunggu proyekan yang sama Anta. Ya. Aku salut kau walaupun udah jadi bos sih. Masih mau ngeband ya. Tapi Bos mau ngeband. abang nggak nanya, Apa tuh? aku yang ngajar main bass siapa? Ini kan. Yang punya kafe ini lah. Tapi bentar aja Bang Pul ya. Hanya ngasih tahu apa ya, tekniknya aja. Nggak sampai sejam Bang Ipul di rumahku. Udah tahu kalian ini apa? Nggak tahu. Wali. Apa nih? Wali Cafe di mana nih? Depan taman apa ini? Pas di Kantor depan DPR aja, kantor kantor DPR. DPRD yang belum jadi-jadi. Ininya enak guys. Tapi kan tulisannya ada loh. Ini espresso apa namanya? Lemon ya? Espresso lemonnya top nih. Kalau aku balik ke Surabaya udah pasti rindu lah minum di sini. Rekomen ya. Rekomen. Udah pesan 2 gelas aku nih. Jadi untuk sementara karena kok diteruskan nggak selesai ini loh. Betul. Kameranya 2 udah lowbat. Udah mati. Nanti lah insya Allah kita ngobrol-ngobrol lagi. Mana tahu pun sebenarnya gini Bang, aku tuh agak keputus koneksi nih sama anak-anak yang zaman sekarang. Gitu loh. Kayak misalnya yang ya orang-orang itulah gitu. Agak keputus koneksi karena apa ya? Karena mungkin tadi Karena itu kau ya. ganti nomor WA nggak? Bukan. karena itu tadi lah Bang, persepsi tadi. Masalah privilege. Mungkin mereka kadang-kadang aku ya yang aku salut ya kayak misalnya kayak Najib ya, kalau Najib kan memang udah kita kan kenal lama. Kalau dia mana ada segan-segannya lagi mau ada apa-apa, yo bantu yo, ada kayak gini ya ada kita ya semampuku aku bantu gitu kan. Kalau sama yang lain kan memang aku selain memang anak baru semua, anak kan di era digital ini kan orang-orang baru semua menurutku, bukan mana ada orang lama gitu. Jadi mereka tuh kurang tahu aku. Mungkin kalau aku di sini mungkin bisa, cuman kan aku di sana. Hanya tahunya kan sosial media aja. Masih bisa kok berhubungan ya. Bisa. Instagrammu apa? Instagramku Wira Asmario P. Aktif Sabung ya? Wira aktif. Facebook. Wira Asmario. Kalau kalian nanti bingung, klik aja link di deskripsi. Oke, ini kayak kamera semua udah ngampun. Ini pun mau ngampun juga. Ya, kalau ada salah-salah kata, mohon maaf lah guys. Tidak ada maksud menyinggung. Kalau ada salah-salah kata, kalian yang salah. Kami enggak. Oke guys, cukup sekian dulu. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.